Mas Muhda Lukman Hakim. Ini salah satu perangkat desa di Banyumas yang berasal dari luar kota Banyumas gitu. Jadi saya kira ini kalau ke Banyumas ini mudik atau malah kerja itu, atau mudiknya di tempat lain. Ada beberapa hal yang menarik dari fenomena mudik 2023 kan. Karena kalau menurut Kementerian Perhubungan itu yang mudik 123 juta begitu ya. Padahal kalau kita cek warga negara Indonesia yang punya KTP desa ya, itu 71%, berarti ya sekitar 114 juta jiwa gitu. Seandainya yang tua-tua tidak dihitung karena sulit untuk mudik tapi malah didatangi itu ya mungkin sekitar 105 juta jiwa itu. Kalau yang mudik 123 berarti tidak sepenuhnya semuanya dari kota. Ada di antara desa yang mudik ke desa lain. Nah, kita menduga salah satunya ini Mas Muhda Lukman Hakim karena dia perangkat di desa di Banyumas, kemudian harus mudik ke kota kelahirannya, kan kira-kira begitu. Jadi ini beberapa fenomena mudik yang kita lihat kemarin. Terima kasih juga Kang Iman yang gara-gara fenomena itu kemudian menyampaikan, oh di tempat kami ada, oh ternyata Mas Muhda Lukman Hakim kemungkinan salah satunya ya. Tapi yang jelas beliau adalah perangkat desa yang memang berasal dari daerah lain. Yang menarik ini Gus Heru, kita melihat nanti apakah tentu saja soal keputusan legal itu karena sifatnya preskriptif ke depan gitu ya, bukan post factum melihat ke belakang itu. Kalau penelitian kan melihat ke belakang, kalau legalitas kan mengatur ke depan gitu. Yang menarik pada pagi hari ini kita bisa melihat apakah efek dari keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2016 yang dibacakan kepada publik di tahun 2016 itu punya dampak positif atau negatif. Tentu saja yang namanya dampak itu tidak netral, jadi kita melihatnya dari kepentingan desa itu sendiri gitu. Jadi apakah keputusan itu memang menguntungkan desa atau tidak gitu. Jadi kita nggak usah banyak cincong, kita langsung mengetahui pengalaman dari Mas Muhda nanti dan kemudian kita ketahui dampaknya di desa tersebut. Untuk mengetahui dampak juga mudah ini bagi kerabat desa sekalian. Tinggal cek di sid.kemendesa.go.id atau melihat di idm.kemendesa.go.id gitu. Apakah desanya kemudian makin maju atau tidak? Apakah permasalahan semakin terpecahkan atau tidak, kan seperti itu. Jadi nggak rumit juga bagi kita untuk menyampaikan, tapi sebelum sampai ke situ kan penting mengetahui kalau perangkatnya dari luar daerah, contohnya mana saja gitu, dan kemudian kita akan melihat apakah IDM-nya makin tinggi dan sebagainya gitu. Kalau gitu ya berarti efeknya positif keputusan MK tersebut. Tapi kalau kemudian efeknya negatif, IDM makin turun ya berarti ada masalah tersebut. Dan di samping itu sebelum melihat ke dampaknya juga prosesnya ini Gus Hir. Apakah proses tersebut juga dirasakan cocok bagi desa ya. Dan tentu saja bagi perangkat. Tentu saja tiap orang punya pendapat berbeda-beda, tapi kita sebaiknya melihat faktanya gitu, sehingga berbagai prejudice, prasangka atau pendapat kita itu ya kita uji saja dengan fakta. Kiranya gitu, Gus Heru. Jadi terima kasih Gus Kapan, kita langsung sapa saja ke Mas Muhda Lukman Hakim ini. Ini lama saya juga belum menengok Kutasar ini. Selamat pagi, Mas Lukman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat Idul Fitri untuk Mas Lukman. Mungkin bisa langsung nih Mas Lukman. Apa yang disampaikan oleh Pak Kaban, Gus Iwan tentu ada yang menarik terkait bahwa seorang Mufti Lukman Hakim meskipun dari luar daerah tapi bisa untuk membangun di Desa Kutasari untuk sampai dengan saat ini. Nah, ini tentu ada pengalaman yang menarik dan bisa berbagi dengan kita semuanya ini ya, Pak Ivan ya. Dan ini tentu Mas Muhda bisa bercerita. Silakan Mas. Kita Baik, terima kasih. terlebih dahulu dari mana asalnya sehingga sampai di atau terdampar di atau bahkan mungkin di tempat sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhda Lukman Hakim. Saya berasal dari Cirebon dan sempat kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, sehingga saya kelihatannya sudah menarik di Banyumas. Qadarullah, tidak lama dari lulus kuliah, saya mengabdi di lembaga keuangan perbankan di salah satu bank di Banyumas atau Purwokerto. Dan dalam kesehariannya saya tertarik dalam dunia pengabdian kemasyarakatan. Dulu 2015 saya mulai aktif di KRT-an dan KRW-an, kemudian sehingga berkesempatan untuk membersamai di BPD Kutasari dengan sebagai sekretaris BPD waktu itu. Tahun 2002 kemarin, qadarullah sekretaris desa Kutasari itu memasuki masa pensiun. Kemudian kelihatannya saya tertarik untuk mengikuti P3D seperti itu. Dan alhamdulillah, qadarullah saya terpilih dari 120 peserta waktu itu. Iya, dan sampai saat ini berarti kurang lebih sekitar 6 bulan. Akhirul. Mungkin seperti itu. Saya alhamdulillah kurun waktu 6 bulan ini sangat enjoy membersamai perangkat desa Kutasari dengan segala sesuatu karakter-karakter yang tentu berbeda dari dunia swasta dengan sekarang di pemerintah desa seperti itu. Dan alhamdulillah untuk sejauh ini mudah-mudahan adanya saya di pemerintah desa Kutasari memberikan semangat yang berbeda untuk desa Kutasari. Barangkali perkenalan seperti itu dulu, Pak Heru, Gus Ivanovic. Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, ini memang baru 6 bulan karena 6 bulan yang lalu ada P3D di Desa Kutasari di Kabupaten Banyumas. Dan ini tentu menarik ini Gus. Sebelum nanti Mas Lukman menyampaikan, tentu dari beliau berasal dari Cirebon, kemudian mencoba berdomisili di Banyumas di Desa Kutasari, kemudian mencoba beraktivitas di sana dan mencoba berkontribusi untuk desanya berangkat dari anggota BPD. Ini menarik, Gus. Ada yang mau disampaikan, Gus? Sebelum nanti kita coba kupas bersama Mas Lukman. Silakan. Iya, Mas, kita pengen tahu ceritanya itu sejak keluar dari lembaga perbankan tadi kemudian masuk BPD itu, karena bagaimana itu bisa terjadi dan kemudian sampai sekarang. Sama beberapa singkatan tadi Mas, P3D, biar yang lain mengetahui. Gitu Gus Heru. Baik, Gus Iwan. Mungkin bisa langsung sampaikan Mas Mada. Ya, terima kasih Gus Ivan. Jadi saya sudah sekitar 10 tahun mengabdi di perbankan, salah satu bank swasta di Purwokerto. Sembari itu saya kan menjadi ketua RT, ketua RW, kemudian di BPD,
saya menemukan suatu kenyamanan dalam mengabdi di masyarakat. Nah, setelah itu ada kesempatan P3D tersebut, saya ikut cobalah untuk kontestasi dengan pengetahuan dan pengalaman pengabdian di desa. Kemudian alhamdulillah diterima itu. Ya, itu 120 dari beberapa kota kabupaten se-Indonesia. Yang menarik bahwa posisi perangkat desa itu saat ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai yang tidak ada nilainya, tetapi sudah menjadi suatu seperti magnet. Karena saya lihat S2-nya saat lamaran itu juga banyak yang mengikuti, kemudian dari perbankan juga bukan hanya saya yang mengikuti. Jadi suatu perangkat desa itu sudah suatu posisi yang menarik dinilainya, Pak. Saya melihat seperti itu. Jumlahnya 120 ya, Mas ya? 120, Pak. Iya, iya. Itu prosesnya bagaimana, Pak, P3D-nya? Yang pertama ya secara administrasi, kemudian setelah administrasi lolos itu dinyatakan 120 peserta, kemudian mengikuti ujian tertulis. Kebetulan pemerintah Desa Kutasari itu bekerja sama dalam pembuatan soal tertulis itu dengan Universitas Jenderal Sudirman, karena panitia kelihatannya tidak ingin beresiko lah dalam penjaringan tersebut, sehingga yang saya tahu itu soal tertulisnya bekerja sama dengan Unsud, Universitas Jenderal Sudirman, dan setelah itu tes computerized, keterampilan dalam mengoperasikan komputer itu pun bekerja sama dengan Amikom, Universitas Amikom, seperti itu. Jadi ya luar biasa, suatu pengalaman tersendiri bagi saya. Jadi tesnya bukan kabupaten ya, masing-masing desa? Iya, dari desa. Dari desa. Ya, satu yang menarik kan ketika di Banyumas itu bahwa masing-masing desa itu melakukan penerimaan perangkat untuk desa, sehingga salah satu di antaranya adalah di Desa Kutasari ini. Dan cukup menarik ketika penerimaan perangkat desa kemarin cukup banyak sebetulnya, 120 orang. Padahal mereka tentu berasal dari mana-mana, mungkin tidak hanya dari Banyumas sendiri, tapi juga dari kabupaten juga ada. Tambahan aja Gus, silakan Mas Lukman bisa ditambahkan. 120 orang itu untuk mengisi perangkat desa di Kutasari saja ya Mas? Iya, itu satu posisi sebagai satu posisi sekdes ya? Iya, satu desa. Diperebutkan 120 orang nih Gus. Ya. Ternyata perangkat desa itu menarik ini Gus. Ini ada yang menanyakan dari Biren Aceh, Mas. Apa itu P3D? Iya. Kepanjangannya. Panitia penyaringan perangkat desa. Iya. Mau dikoreksi Gus. Oke, betul. Itu pada akhirnya yang memilih desa itu sendiri kan ya? Apa harus yang jadi yang selalu harus jadi yang tertinggi, atau dipilih misalnya ini kalau di kementerian itu kan dipilih hanya sampai 3 besar kalau untuk internal ya. Kemudian pihak pimpinan bisa memilih di antara 3 besar itu yang menurut pimpinan ada aspek
apa namanya itu insting dari pimpinan ya, Nah, atau pimpinan sudah merasa lebih enak ketika wawancara dan sebagainya lo milih gitu. Kalau di P3D gimana, iya, Mas? jadi sedikit menceritakan di pemerintah desa Kutasari sebelum adanya inisiatif dari kepala desa untuk menentukan melalui penjaringan P3D, itu dikonsultasikan kepada BPD dan saya itu kan masih ada di dalamnya di BPD. Memang saat dikomunikasikan oleh kepala desa mengenai rencananya tersebut, itu ada suatu kekhawatiran dari kita BPD bahwa apabila nanti melalui penjaringan seperti itu kan secara luas orang bisa mengakses, dan kekhawatirannya apabila posisi tersebut yang menurut kami itu vital sebagai sekretaris desa di ditempati oleh orang dari luar daerah nyun sewu yang mungkin pengalamannya kurang dan segala macam. Akhirnya ya itu sudah merupakan suatu keputusan dari kepala desa sehingga ya kami bisa saling menguatkan di dalam kegiatan tersebut. Jadi sedikit menceritakan juga itu tidak dilakukan adanya musyawarah seperti itu. Jadi tes tertulis, tes keterampilan komputer, kemudian di situ memang ada penilaian pendidikan, penilaian pengabdian. Qadarullah saya mempunyai sertifikat atau bukti pengabdian yang lumayan seperti itu, Pak. Jadi boleh dikatakan hampir sepenuhnya dari tes ya, Mas. Dari tes, bukan karena ada peraturan bupati atau karena memang inisiatif kepala desa atau gimana? Atau Bupati yang saya tahu di Perbu Bupati nomor 35 tahun 2017 ya. yang mengakomodir bahwasannya penjaringan perangkat desa itu selain dilakukan rotasi itu juga bisa dilakukan melalui P3D atau penjaringan dari luar perangkat desa. Seperti itu. Kalau yang ikut dari 120 yang di luar Banyumas sejauh diketahui dari mana itu, Mas? Persisnya kurang paham, tetapi dari cerita-cerita panitia yang sudah sekarang menjadi bagian dengan saya di pemerintah desa itu ada dari Jakarta, Yogyakarta, Semarang, kemudian notabene sih dari Pulau Jawa seperti itu. Bahkan kalau tidak salah dari Banyumasnya sendiri itu hanya sekitar kurang dari 50%. Oh. Dari kabupaten luar Banyumas itu lebih seperti itu. Jadi pasti mereka tidak punya KTP di desa Kutasari ya untuk setahun terakhir ya. Iya. Oh. Memang bisa ikut dari luar daerah berarti ya sampai luar kabupaten bahkan luar provinsi ya. Iya. Persyaratannya sekarang kan itu lebih mudah ya, Gus. Jadi hanya bermodalkan KTP warga negara Indonesia, kemudian nanti secara 6 bulan maksimal setelah diangkat sebagai perangkat desa yang terpilih itu harus berpindah domisili ke desa itu. Oh, iya. Ya, menarik juga. Kemudian jadi kepala desa boleh melakukan rotasi atau boleh melakukan penjaringan tadi ya Mas ya. Dan pilihan dari desa Kutasari adalah melakukan penjaringan ya untuk sekdes. Itu untuk seluruh perangkat desa atau hanya sekdes, Mas? Kebetulan yang kemarin itu hanya sekretaris desa, tetapi memang regulasinya itu seluruh perangkat desa. Iya. Malah berani sekdes ya, karena kalau di tempat lain itu sekdes harus yang senior di antara itu, tapi kalau di sini malah mencoba seperti itu ya, berani seperti itu ya. Alasannya apa itu, Mas, menurut Pak Kades? Iya, kalau
bincang-bincang dengan kita anggota BPD bahwa kepala desa itu ingin mendapatkan suatu perubahan. Tidaklah sedang mengecilkan perangkat desa yang ada, tetapi mungkin insting dari kepala desa itu ingin mendapatkan suatu perubahan yang dimana mengharapkan dari banyaknya peserta yang nantinya diprediksi ikut, itu adalah satu yang terbaik melalui proses-proses ujian seperti itu. Mungkin itu Pak yang saya lihat dari pemaparan beliau. Kemudian hasilnya setelah 6 bulan bagaimana, Mas? Jadi, kan, ya betul Pak Agus. Melalui itu semua, itu merupakan suatu tantangan Gus Ivan. Jadi saya yang lolos atau berhasil menjadi sekretaris desa itu harus bisa membuktikan kepada minimal perangkat desa ataupun masyarakat Desa Kutasari secara luas melalui kinerja sekretaris desa yang baru seperti itu. Alhamdulillah dengan mencoba di langkah awal untuk mengharmonisasikan perangkat desa dengan kepala desa, karena tentu keputusan kepala desa untuk memilih P3D bukan rotasi, itu juga kan pasti ada sedikit perasaan yang harap-harap cemas tadinya kan. Dan mungkin itu tidak sesuai dengan harapan perangkat desa yang lain. Nah, alhamdulillah sejauh ini sih saya bisa mengharmonisasikan antara perangkat desa dan kepala desa. Kemudian juga langkah dari Desa Kutasari, alhamdulillah sejauh ini mendapatkan predikat desa mandiri, Gus Ivan. Selain itu penyerapan dari APBDes dana desa di 2023, alhamdulillah sudah kami menerima 100%. Seperti itu, 100% penyaluran dana desa, artinya bisa dilakukan dengan cepat dan on the track seperti itu. Iya. Berarti 60-40 sudah keterima semua ya? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, ya. Sebelum Lebaran kemarin saya cek dan dapat laporan dari bendahara sudah cair semua 100%. Alhamdulillah. Ini hadiah Lebaran berarti ya. Kemudian juga alhamdulillah di BUMDes kami bisa menyelesaikan dan mengawal BUMDes saat ini. BUMDes kami sudah berbadan hukum dan menunjukkan BUMDes yang luar biasa di sektor perdagangannya, alhamdulillah. Perdagangan ya. Berarti kemarin ikut menerima itu juga manfaat dari Lebaran kemarin, Mas? Insya Allah, alhamdulillah. Ini ada yang bertanya ini, Mas. Apakah ada dalam P3D itu penjaringan itu disampaikan kepada publik atau gimana itu caranya itu? Iya. Itu pengumuman itu sebagai dari regulasi yang ada itu kan harus melalui proses publikasi ya. Iya. Kalau tidak salah itu pemerintah Desa Kutasari kemarin mengumumkan setidaknya paling singkat itu 1 minggu atau 10 hari itu Pak. Memang lama. Ada desa-desa yang mempublikasikan itu kan mepet-mepet seperti itu. Nah, Kutasari itu kurang lebih 7 atau 10 hari masa publik untuk penjaringannya. Sehingga ya terbukti dari peminatnya yang mendaftar itu banyak sekali. Seperti itu. Iya. Publikasinya lewat apa, Mas? Web? Iya, ada yang WA group juga kayaknya ya. Grup WA, kemudian juga infonya salah satu panitia itu share di medsosnya masing-masing itu. Oh, iya. Betul. Ya. Kemudian ini Mas, ada yang menanyakan juga ini. Saya
penyambung lidah ini. Ya, ya. Apakah ada perdes untuk P3D sebelumnya gitu? Ada Pak, ada diperdeskan dulu. Karena itu juga apa namanya dengan langkah P3D tersebut itu kan merupakan suatu hal yang baru di apa namanya di Kecamatan Baturaden, karena yang di P3D kan itu kan posisinya sekretaris desa biasanya. Iya, posisi tertinggi untuk perangkat masalahnya. Iya betul, yang biasanya itu kan hanya perangkat desa yang di P3D kan, ini khusus bagi Kecamatan Baturaden waktu itu, sehingga pendampingan itu benar-benar intens dari kecamatan terhadap Desa Kutasari. Iya, iya. Kemudian jadi waktu menjadi RT kemudian jadi BPD itu ini sudah KTP di Kutasari ya, Mas? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Saya masuk di Desa Kutasari untuk dalam hal menetapnya itu 2011. 2011. Itu juga saya sudah ber-KTP Desa Kutasari. Kutasari ya, iya. Hanya tadi pesertanya memang dari luar, ya bukan hanya luar desa, luar kabupaten dan luar provinsi juga ya. Iya betul. Bahkan persentasenya lebih banyak peminat dan pesertanya itu dari luar Kabupaten Banyumas. Iya, 50% lebih di luar Kabupaten Banyumas. Iya betul. Gus Heru, iya pertarungan menarik ini. Jenengan, saya sambil apa namanya? Iya. Karena harus naik kendaraan biasanya agak itu, Mas, ada sedikit sinyal hilang sedikit nanti. Ke Sivan. Ya, teman-teman kerabat sekalian, bahwa memang ini menarik sebetulnya ketika P3D di Kabupaten Banyumas, karena membuka ruang sebetulnya bagaimana memberikan kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas yang ada di desa. Tadi disampaikan oleh Mas Lukman, kebetulan sudah berdomisili di Kutasari Baturaden sejak tahun 2011 ya, Mas Lukman ya kalau tidak keliru. Dan tentu tadi sempat saya mencoba membaca beberapa chat, ada yang ada yang menyampaikan, sebagian juga sudah diceritakan. Tentu dalam rangka mengawal ya. Dan ini mencoba untuk melihat ini bangsa juga ada ini. Bagaimana selama 6 bulan terakhir ini Mas Lukman mencoba tentunya mengawal visi misi kepala desa ya. Apalagi sekarang sudah mendapatkan ya manfaat dari desa mandiri. Silakan mungkin bisa disampaikan Mas Lukman. Sambil nanti kita berbagi cerita dengan teman-teman yang lain yang sudah di chat, saya akan coba bacakan. Enggak Mas Lukman, silakan. Ya, seperti yang sudah saya tadi sampaikan bahwa diterimanya saya sebagai kepala desa melalui proses penjaringan ini, P3D ini, seperti memberikan motivasi tersendiri bahwa hasil dari P3D itu tentu diinginkan adalah orang yang mampu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Sehingga sesuai dengan komitmen saya dan semangat saya, insya Allah untuk bisa memajukan Desa Kutasari. Memajukan Desa Kutasari itu tentu tidak bisa sendirian, karena melalui kepala desa dan rekan-rekan kami lain di perangkat desa itu harus bersama-sama mempunyai satu visi dan misi, sehingga ini adalah momentum saya sebagai penjembatan antara kepala desa sebagai pemangku kebijakan dan perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan, itu harus sinkron. Kemudian alhamdulillah sejauh ini selama 6 bulan ini visi dan misi kita sejauh ini selaras, masih dengan frekuensi dan semangat yang sama, sehingga alhamdulillah bentuk kecil yang bisa saya ceritakan adalah penyerapan DD semester pertama itu, dana desa semester pertama itu kami sudah selesaikan, dan alhamdulillah
mendapatkan kucuran atau yang DD semester kedua. Bismillah, beberapa hari ini kita akan melakukan diskusi internal kepala desa dengan kita semua perangkat desa untuk melanjutkan prioritas pembangunan di semester kedua. Seperti itu, Pak. Gus Hairul. Ya, Mas Lukman, satu hal ini saya coba bacakan beberapa chat terkait dengan tadi memang seleksi melalui penjaringan P3D, kemudian dengan jumlah peserta kurang lebih peserta penjaringan ada 120. Kemudian tadi juga ada yang menyampaikan di chat, apakah panitia mengumumkan, tadi juga sudah disampaikan juga bahwa panitia penjaringan itu memberikan pengumuman, menyampaikan pengumuman proses penjaringan perangkat desa ini kurang lebih ada 10 hari ya kalau tidak keliru, dan itu menghasilkan 120 orang yang ikut akan mencoba beradu nasib, dan yang berhasil adalah Mas Lukman Hakim. Nah, tentu tadi juga menjawab beberapa teman yang ada di chat, dan barangkali ini ada yang lain mungkin Mas Lukman yang ingin disampaikan. Paling tidak bahwa dari respon penjaringan ini tentu harapannya adalah kalau kita mengacu kepada materi pagi ini kan ada dampak positif dari keputusan MK. Nah, mudah-mudahan ini dampak positifnya ini mungkin bisa nanti tambah oleh Gus Ivan, ada dampak positif terkait dengan menjadi Kutasari menjadi desa yang mandiri dan bisa mendapatkan 2 kali masa pencairan DD. Sebelumnya Gus Ivan, silakan Mas Lukman bisa disampaikan. Iya. Sebanyak 120 peserta itu dengan masa publikasi yang cukup panjang, relatif panjang, menjadikan peminat yang sangat banyak. Itu menurut kami adalah suatu bentuk keinginan dari pemerintah Desa Kutasari ingin mendapatkan hasil yang baik dalam memperoleh sekretaris desa yang diinginkan kemarin seperti itu. Tercatat itu ada kurang lebih 6 atau sampai 7 peserta yang memiliki riwayat status pendidikan S2, kemudian juga berbagai pengalaman-pengalaman, sehingga ya tidak kurang-kurang lah untuk peserta yang mengikuti dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian kaitannya dengan kemajuan, nah itu qadarullah saya yang terpilih melalui berbagai tes, itu sebagai bentuk kecil pembuktian lah dari saya seperti itu. Kemudian itu yang menarik juga prosesi legalitas dari BUMDes itu, Pak. Seperti itu. Yang tadinya itu sejauh ini belum mendapatkan legalitas atau berbadan hukum, ternyata nggak susah-susah banget itu, Pak, untuk melakukan berbadan hukum BUMDes. Itu alhamdulillah sudah seperti itu. Ya, terima kasih Mas Lukman. Mungkin agak mau direspon Pak Gus Ivan terkait dengan bahwa ada manfaat yang lain meskipun nanti ketika sudah jadi harus berdomisili di tempat itu. Silakan Gus. Ya, jadi mohon maaf ini kalau agak bolak-balik, Mas. Ya. Tadi sudah itu ya, BUMDes ya. Memang selanjutnya setelah berbadan hukum itu tantangan berikutnya mendapatkan nomor izin berusaha atau NIB itu. Itu juga mudah sih karena semuanya juga tinggal menggunakan online gitu. Nah, Mas, jadi 120 kemudian tes tertulis, kemudian tes komputer. Terakhir wawancara mungkin ya. Baru itu ya. Kalau kami kemarin tidak ada tes wawancara ya, Gus. Oh, sepenuhnya berbasis objektif seperti itu ya. Jadi setelah tertulis komputer, kemudian dinilai aspek pendidikan, kemudian pengabdian itu yang. Iya.
dibuktikan, prestasi juga prestasi, yang kejuaraan seperti itu. Iya, iya. Iya. Berarti berani sepenuhnya tanpa kualitatif ini ya, sepenuhnya kuantitatif ya. Cara memang di wawancara itu kan kemungkinan kuantitatif itu seperti itu yang dikatakan. Iya, iya. Benar. Tidak ada tes wawancara. Iya, iya. Ini ada yang tanya, ada tes pidato juga? Waktu itu tidak ada. Waktu itu tidak ada ya. Tidak ada. Jadi murni ini ya, murni IT, kemudian tidak ada yang wawancaranya mungkin ya. Ini menarik ini Gus. Artinya ada bisa menjadi satu referensi yang menarik dalam rangka penjaringan perangkat ini Gus. Iya, Mas. Tadi disampaikan kan setelah jadi kemudian perlu adaptasi ya dengan perangkat yang lain ya. Meskipun sebagai anggota atau ketua BPD Mas. Sekretaris BPD tentu saja sudah sering berinteraksi ya, tapi menempati posisi tertinggi kan pasti perlu tadi ya, menyampaikan atau beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain. Itu butuh waktu berapa lama itu Mas? Kalau sekarang orang sering mengatakan wah jangan-jangan nanti masih sengit-sengitan selama setahun 2 tahun atau berbulan-bulan, tapi ini kan belum sampai 6 bulan kan ya? Iya. Upaya untuk mensatu frekuensikan, kemudian satu visi misi kan itu saya kira upaya yang harus terus dilaksanakan gitu, Gus Ivan. Ya. Tapi alhamdulillah sejauh 6 bulan ini saya melihat dan rekan-rekan yang lain pun melihat bahwa kita itu bisa menjadi satu keluarga lah seperti itu. Itu yang menjadikan dasar modal yang baik untuk melakukan akselerasi pekerjaan seperti itu. Jadi ketika rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki di antara itu tidak ada dalam suatu lingkungan kerja, percaya tidak percaya visi misi sebaik apapun tidak akan baik dilaksanakan. Itu modal bagi kami seperti itu. Di masa waktu 6 bulan ini itu sudah alhamdulillah bisa melakukan perbaikan seperti itu, Pak. Trik-triknya apa ini, Mas? Triknya ya hanya hal-hal kecil yang sejauh ini saya lakukan dengan cara senantiasa setiap hari itu membiasakan salaman, kemudian menanyakan keadaan keluarga, lebih perhatian, lebih aware terhadap perangkat desa yang lain. Kemudian juga ada sejauh ini 6 bulan ini kita selalu memberikan kejutan-kejutan saat hari bahagia rekan-rekan perangkat, ulang tahun, memberikan surprise, memberikan suatu kegiatan syukuran kecil di kantor seperti itu. Dengan demikian rasa saling memiliki dan kekeluargaan insya Allah timbul di antara kita. Seperti itu. Iya. Menarik ini Gus. Artinya ada peran yang menarik yang dilakukan oleh Mas Lukman, mencoba menyentuh dari sisi yang lain. Begitu Gus. Nah, mungkin ada pengalaman yang lain ya Gus, yang bisa disampaikan ke Mas Lukman terkait dengan proses ya. 6 bulan ini kan bukan waktu yang pendek. Tentu selain itu ada lagi mungkin yang bisa disampaikan, Mas Lukman. Iya, sebenarnya harapan-harapan itu banyak, Gus Heru. Kalau apa yang kami kerjakan, insya Allah sudah ada planning-planningnya. Tapi sebenarnya di momen yang baik ini, kalau bisa saya mengutarakan harapan, tidak mencoba untuk membandingkan dulu di tempat kerja yang dulu di bidang swasta perbankan, apabila ada suatu karyawan pertama kali masuk itu tentu diberikan modal pendidikan, pelatihan dan sebagainya macamnya. Tapi barangkali di pemerintah desa ini
saya sebagai pelaku atau newbie di perangkat desa itu kan itu mengharapkan pelatihan dan apa namanya ya pembimbingan. Alhamdulillah sih sejauh ini PD dan PLD sangat-sangat membantu. Mas Imanuddin, kemudian Mas Sasmito, seperti itu sangat membantu saya pribadi dan Desa Kutasari. Alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PD dan PLD. Tapi harapan lain kami barangkali ada dari Kemensos atau Kemendagri bisa memberikan pelatihan atau seperti apa bagi kami perangkat desa yang baru, ataupun saya yakin perangkat desa yang lama pun perlu refreshment untuk pengetahuan dan segala macam. Barangkali bisa diakomodir Gus Ivan sama Gus Heru. Ya. Ya bagus, silakan Gus. Dari Desa. pengalaman 6 bulan ini, Mas Hakim, Mas Lukman ini apa saja itu pelatihan yang dibutuhkan, Mas? Oh, nggih. Kalau saya pribadi sih yang pertama yang jelas Siskudes, kemudian alhamdulillah Siskudes sejauh ini sudah bisa mengikuti semua itu berkat PLD PLD, kemudian juga ya mungkin manajemen administratif, kemudian hal-hal lain. Saya yakin banyak sih Gus Ivan. Ya. Seperti itu. Yang jelas apa namanya untuk taraf kami perangkat desa artinya operasional. Kemudian bisa juga mungkin di kepala desa sebagai pemangku kebijakan juga apa namanya hal-hal taktis untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan memperkenalkan hukum. Itu aja. Oh, soal itu, ya. Iya. Kalau gitu apa nanti kami tindak lanjuti nih. Iya, makasih. Nanti bersama-sama dengan Kementerian, ya rekan dari Kementerian Dalam Negeri sama BPKP dan Kementerian Keuangan nanti kita tidak lanjuti. Iya, karena kemarin juga saya sempat discuss dengan Kemensos di sini. Apa namanya, memang itu yang menjadi kendala untuk biaya pelatihan atau pendampingan ke desa itu belum teralokasi cukup seperti itu. Ya mudah-mudahan semakin tahun kan semakin baik, bukan semakin tahun ajek baik. Iya. Ya mudah-mudahan bisa dikomunikasikan. Iya. Jadi kalau di Banyumas itu masih 2 lembaga jadi satu nih Gus. Jadi namanya Dinsos Permades lah. Iya. Dan tentu ini kan menjadi menarik bahwa ternyata ada kebutuhan lain. Barangkali tadi yang ingin disampaikan oleh Mas Lukman adalah bekal dari sisi yang lain yang tentunya akan menjadi menjadi sesuatu yang akan dipergunakan di dalam keseharian, di dalam laksana tugas. Jadi ini mudah-mudahan bisa terlaksana Gus terkait dengan mungkin pembekalan bagi perangkat desa baru, terutama yang dari unsur sekretaris desa. Gimana Gus? Iya, benar. Jadi ada beberapa hal ini yang memang sudah disampaikan Gus Salim, Menteri Desa, BNDT dan Transmigrasi. Antara lain, sudahlah nggak usah lihat sekat-sekat dan sebagainya gitu. Kalau emang perlu pelatihan ya sudah dilaksanakan gitu. Jadi sudah agak lama beliau menyampaikan seperti itu, dan sayang juga kalau sudah ada pilkades kemudian pemilihan perangkat desa yang objektif seperti ini tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi kami pastikan ini Gus Heru, Mas Lukman ini supaya nanti kita jalankan aja. Amin. Terima kasih Gus Ivan. Tunggu saja beberapa bulan ke depan nanti kita bereskan. Karena kami pikir begini Gus Ivan, boleh menambahkan, ketika kita di sektor swasta pun kaitan dengan servis, kemudian potensi hukum itu kan sangat perlu. Dan kita ini sekarang ini kan berada di pemerintahan gitu. Itu benar. Kita lebih perlu seperti itu. Iya. Karena tahapannya itu yang pertama
mengetahui mengenai hukum itu. Yang kedua, kalau kita sudah lihai, kita bisa kreatif dengan dasar legalitas yang ada gitu. Jadi betul. beberapa perangkat dan kades yang kreatif padahal menggunakan dasar hukum yang sama, cuman sudah mengetahui di dalam maknanya. Saya kira benar itu. Nanti kita pastikan berbagai regulasi tentang desa yang kira-kira penting dan mengatasi masalah nanti kami sampaikan. Mungkin kalau tidak offline, mungkin sebagian online dan sebagainya, mungkin gitu Gus Heru. Jadi kayaknya kalau memang dari lapangan saja menyampaikan seperti itu ya sudah, itu faktual gitu. Jadi ya kita jalankan saja karena memang ada kebutuhan seperti itu. Begitu Gus Heru. Ya, terima kasih Gus Iwan, Mas Lukman, dan kerabat desa semuanya. Ini yang menarik ini, barangkali apa yang disampaikan Mas Lukman akan menjadi sesuatu yang akan menjadi bekal semuanya sebetulnya. Maka manakala nanti apa yang disampaikan Gus Iwan bisa mempersiapkan agar bisa memberikan realisasi apa yang ingin disampaikan atau ingin dilaksanakan oleh teman-teman di desa. Contohnya apa yang disampaikan oleh Mas Lukman Hakim, bahwa ada kebutuhan di lapangan bahwa saya perlu sesuatu, dan tentu apalagi tadi juga disampaikan mungkin dari sisi hukum, di samping regulasi yang lain, dan barangkali ini juga akan menjadi bekal bagi kawan-kawan lain semuanya di semua desa, Gus. Dan tentu kita tinggal tunggu waktunya nih, Gus. Ini kapan kira-kira mungkin sebulan 2 bulan. Nah, tentu akan banyak angan-angan ini dari Mas Lukman ke depan untuk menjadi bekal beliau dan kawan-kawan yang lain tentu. Silakan, Gus. Iya, pagi ini saya langsung menghubungi saja ini nanti Pak Irjen di Kementerian Desa itu kebetulan dari Kejaksaan Agung gitu. Nanti kalau untuk yang soal paralegal dan sebagainya serta Biro Hukum di Kementerian Desa, kapan kami bisa mengajak mereka ke lapangan dan sebagainya. Kalau tentang keuangan desa, BPKP bersama tim kami itu sudah biasa ke lapangan. Nanti jika itu masih dibutuhkan juga nanti kita langsung kerjakan saja ke lapangan gitu. Kemudian tadi berkaitan dengan berbagai peraturan dan atau aspek-aspek administratif sehari-hari. Nanti saya tak langsung WA Dirjen Bina Pemdes gitu hari ini, biar kalau memang sudah ada bahan dan kemudian siap disampaikan bersama-sama Kementerian Desa, nanti kita jalankan bareng saja. Kalau di tempat kami saya kira mungkin itu Gus Heru, Mas Lukman. Jadi sambil nanti di kerabat desa sekalian bisa disampaikan melalui Sapa Desa untuk disampaikan kepada Kepala BPI gitu, Badan Pengembangan dan Informasi, atau melalui tenaga pendamping profesional masing-masing apa saja realnya saat ini ya kebutuhan pelatihan di lapangan gitu. Kalau bisa selektif atau lebih detail makin bagus gitu, sehingga nanti bahannya tidak salah gitu. Karena selama ini salah satu yang kritik dari pelatihan itu bahannya kok umum lagi gitu. Kita sudah lebih tahu gitu. Padahal yang dibutuhkan mungkin lebih teknis, lebih spesifik. Biar nanti disediakan yang persis seperti itu. Kayaknya begitu sih Gus Heru, Mas Lukman. Nanti kami langsung tidak lanjuti itu. Apalagi di tahun-tahun yang salah sedikit nanti bisa kena perangkat desa dan kepala desanya jangan sampai itu terjadi gitu. Sayang nanti pembangunannya. Terima kasih Gus Heru. Gus Iwan dan juga kerabat desa semuanya, Mas Lukman, tanpa terasa di penghujung acara ini. Jadi terima kasih juga kita sampaikan kepada Pak Kaban bahwa respon yang cukup cepat terkait dengan dinamika yang ada di lapangan, dan tentu masukan dari Mas Lukman Hakim akan bisa menjadi bahan bagi
Pak Kapan nih ke Sifat untuk bisa melaksanakan respon cepat juga mudah-mudahan bisa segera lah bagi kita. Dan ini terima kasih juga mungkin karena kebetulan kami di Banyumas juga terima kasih juga nih Pak ya Pak. Ini komplit juga ini ada Mas Ivan, ada Mas Iman, ada kawan kalian juga di sini. Dan satu hal lagi, terima kasih semuanya yang sudah bersama kita di ruang cakap SDGs Desa, dan tentu kita akan bertemu kembali di ruang cakap SDGs Desa di esok hari. Kita akhiri acara pagi ini. Kita semakin cakap, desa semakin mantap.